Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, terutama sahabat-sahabat PPOPD seluruh Indonesia. Banyak yang meminta untuk bagaimana memberikan gambaran langkah yang simpel untuk menuangkan program kerja pengawasan ke dalam kertas kerja pengawasan. Beberapa kesalahan pada umumnya dilakukan dalam penyusunan kertas kerja pengawasan. KKP seringkali tidak berdasarkan PKP. Jadi kertas kerja sering tidak dibuat tidak berdasarkan program kerja. Bahkan ada tim yang mungkin tidak membuat program kerja sehingga pekerjaan itu diserahkan begitu saja ke ini ya, sehingga baku harap kadang membuat PKP tidak membuat PKP sehingga pembagian tugas menjadi amburadul dan baku harap tadi. Kemudian beberapa kesalahan lagi yaitu isi objek per butir pengamatan di kertas kerja itu tidak sesuai dengan objek pengamatan di program kerja. Kadang terjadi juga seperti ini. Jadi rencana lain, main lain. Latihan lain, main lain. Perbedaan persepsi yang jauh antara anggota dengan ketua tim yang mereview itu. Kenapa? Karena tidak menggunakan parameter yang sama. Bentuk dan jenis, skala, ukuran, takaran itu sebenarnya harus disepakati. Kalau ada hasil pengamatan seperti ini, yaitu makanya waktunya jadi tidak efisien karena molor-molor bolak-balik ke ketua tim review begini karena tidak adanya parameter jenis, skala, ukuran, takaran yang disepakati bersama. Kemudian skala Likert itulah untuk membantu kita menghindari hal itu, untuk menghindari adanya jurang perbedaan persepsi tersebut. Penarikan kesimpulan juga kurang perhatikan hasil penilaian atas kondisi di setiap butir pengamatan sebagai suatu siklus algoritma. Jadi yang berikutnya kekurangan terjadi pada kurang tertibnya review berjenjang. Nah, ini beberapa kekurangan yang biasa dilakukan oleh kita. Maka kita sarankan untuk mempermudah penyusunan dan penempatan kertas kerja dituangkan dalam PKP, dituangkan dalam KKP seperti apa agar link terjadi link yang bagus. Menyusun lampiran langkah kerja PKP dan menuangkannya ke dalam kertas kerja dengan menggunakan Excel. Kenapa Excel? Karena Excel ini untuk penghitungan, penskoran bisa dilakukan untuk parameter-parameter. Maka kita selaku PPOPD itu minimal bisa Excel, bisa Word, ya. Word untuk laporan, LHP, Excel untuk membuat kertas kerja bagus. Kalau membuat pakai skala Likert tadi untuk takaran, yaitu tingkat keterpenuhan. Misalnya ada 9 indikator di KKP ya, maka ditaruh di sheet di sampingnya file KKP itu. Jadi satu file Excel, ada sheet KKP, kertas kerjanya, PKP-nya ada PKP. Kemudian PKP itu kan ada beberapa indikator-indikator siapa yang kerja begitu. Maka masing-masing bagian itu diletakkan saja di sheet di samping PKP ini sehingga cukup satu file Excel itu sudah melingkupi PKP sama KKP-nya. Misalnya sheet 1 tadi kan PKP-nya asli. Kemudian dipotong, di indikator tangan dipotong, ditaruh di sheet 2. Diberi nama KKP 1. Sheet 3 diberi nama KKP 3. Indikator seterusnya dinamakan KKP berapa. Atau diberi nama sekaligus langsung sesuai dengan indikatornya. Kalau di PKP untuk KKP indikator data umum, maka dibuat sheet itu dinamakan KKP data umum. Sheet berikutnya apa di situ indikator kedua siapa yang kerja taruh KKP misalnya rencana SPM atau SPM dalam dokumen perencanaan ya. Oke, dipendek-pendekin gitu. Nah, kalau dengan begitu maka akan simple dan kita juga copy per indikator ke KKP ini
enak dan satu file, tidak lari kemana-mana. Inilah pentingnya atau keuntungan kalau kita membuat kertas kerja itu dengan Excel, seiringan dengan lampiran langkah kerja dari PKP juga menggunakan Excel. Tinggal copy paste, copy paste, copy paste per bagian. Menggunakan kalimat pernyataan pada setiap langkah pengamatan. Nah, itu tinggal copy dari KKP tadi, lalu nanti pernyataan itu diedit saja dari PKP. Di PKP kan lihatlah ini, amati ini, amati ini. Maka di KKP nanti setelah di copy ke KKP diganti dengan kalimat pernyataan. Misalnya terdapat ini dengan lengkap dan sebagainya, seperti itu. Untuk memudahkan kesimpulan, penilaian pengamatan kondisi pada kertas kerja menggunakan skala Likert. Ada dan sesuai, misalnya di pengamatan apa, misalnya di butir pengamatan apa, misalnya. Nah, itu kalau ada dan sesuai kriteria, sesuai ketentuan, itu kasih skor 3. Kalau ada tapi kurang sesuai, kita kasih skor 2. Dalam proses skor 1, dan tidak ada maka skornya 0. Nah, kira-kira seperti ini kurang lebih ya. Nah, jadi kertas kerja kita seperti ini. Ini kopian dari PKP indikator pertama, terpenuhinya data umum. Nah, kita copy ke sini, berapa pernyataan ini kita copy, cuman kalau di program kerja itu kan lakukan pembicaraan misalnya dengan kepala puskesmas tentang latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup pengawasan, dan waktu pengawasan yang akan dilakukan oleh tim. Berarti hasilnya berupa apa? Nah, di kertas kerja itu pernyataan. Jadi berupa hasil pembicaraan dan kesepakatan antara pengawas dengan kepala puskesmas setelah mendengarkan penjelasan tentang latar belakang dan sebagainya. Berarti nanti di keterangan notulen dan kesepakatan. Mungkin ada notulen, kemudian kita sepakati kapan, mulai kumpulkan dokumen dan sebagainya. Kita akan datang lagi, disepakati dan ditandatangani oleh kepala puskesmas, walaupun di buku catatan kita, note kita yang kita bawa, nggak apa-apa. Jadi ada notulen dan sepakatan. Begitu seterusnya. Dengan puskesmas memiliki data umum antara lain ini kan, waktu di PKP kan seperti ini juga, tapi kalimatnya kalimat perintah atau langkah-langkah, amati ini, dapatkan ini. Tapi ketika di kertas kerja, maka ini jadi bahasa pernyataan, statement. Nah, puskesmas memiliki data umum antara A, B, C, D, E. Nah, kita tinggal kasih skor. Kalau ada kita kasih, ada sesuai 3. Kalau misalnya struktur organisasi ada sesuai, ya kita kasih 3. Nah, misalnya dan seterusnya. Ini kan masih data umum dan seterusnya. Data jumlah penduduk wilayah cakupan puskesmas. Misalnya puskesmas Hamadi itu meliputi misalnya 2 kelurahan, 2 desa atau 2 kampung. Berarti ada 4 setara desa ya. Seperti itu. Membawai itu. Berarti dia punya enggak data penduduknya di wilayah cakupan itu. Nah, kalau ada dan sesuai dan sebagainya, kita ini cara pensekorannya nanti di kertas kerja. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita lihat di Excel bagaimana caranya membreakdown dari PKP ke KKP. Ini yang saya maksud tadi. Ini PKP sheet pertama, ini program kerjanya. Nah, ini. Kemudian nanti untuk kertas kerja masing-masing ini, indikator ini kan indikator ini ya, ini 1 sekian ini. Sampai di mana ini? Sampai tuangkan ke kertas kerja. Ini berarti kerjanya sampai E ini. Nah, seperti ini. Jadi Bu Endang ini nanti membuat kertas kerja ini, indikator pertama, terpenuhinya data umum secara lengkap yang tadi sudah jelaskan A, B, C, D, E ini. Ini tugas Bu Endang. Maka bagaimana? Ini tinggal copy saja. Nanti kita bikin di slide sini. Ini kebetulan yang ini sudah saya copy.
Ini Bu Endang ya. Tadi Bu Endang ya. Dari tulis Bu Endang. Nah itu. Nah, nanti ketua timnya siapa misalnya contoh. Dan seterusnya tinggal isi karena ini preview dari muda ini pertama, ini muda, ini madya. Ini kalau lengkap ya, kalau lengkap, kalau nggak campuran. Bagus sekali ya, strukturnya. Nanti direview oleh ketua tim muda, kemudian disetujui oleh supervisor atau dalnis, madya. Nah ini atau daltu. Nah seperti ini pengisian dari 1B ya dari sini tadi. Nah ini 1B. B terus angka ini 1A kurung 1 A kurung itu masuk di nomor KKP ini. Masukkan. Disusun oleh siapa tadi? Ini yang nyusun Bu Endang. Berarti kita juga ini kertas kerjanya Bu Endang. Gitu. Nah, kalau kita kasih judul di sini. Jangan lupa ini nama objek pengawasannya, nama tahun pemeriksaan, tahun waktu pemeriksaannya. Ini kertas kerja, ini adalah SPM tahun 2020, berarti tahun kemarin kita evaluasi sekarang. Tulisannya kertas kerja evaluasi atau pengujian tingkat ketersediaan data umum. Pemenuhan SPM bidang kesehatan di Puskesmas Hamadi tahun 2000 ini judul daripada kertas kerja. Kemudian ini A, B, C, D ini dia kerja sampai E karena yang D karena yang E kan tuangkan dalam kertas kerja, berarti pekerjaan inilah yang bagian E. Ini adalah kopian dari sini tadi. Kita tinggal dari PKP ini tinggal blok saja. Blok sampai di D, Ctrl C, bawa ke sini, Ctrl V jadi. Nah, caranya begitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya mau sekalian mau contohkan bagaimana membreakdown dari kertas kerja tadi. Ingat ketika kita ini 1 2 kan sudah ini. 1 2 sudah. Sekarang kita indikator ketiga ini. Ini indikator pertama, indikator kedua, ini indikator ketiga sheet berikutnya ini. Jadi kita taruh di sini nanti. Indikator ketiga. Nah, ini. Jadi kertas kerja ini kita copy dulu. Ini kita copy dulu semua. Ini Ctrl C, ya. Ctrl C copy dibawa ke sheet ketiga ini karena kita mau indikator ketiga. Caranya klik kanan, kemudian paste spesial, ini paste spesial, diklik. Nah, yang pertama jangan langsung oke, tapi kolom width atau pelebaran kolom. Ini dulu diklik. Baru kita oke. Agar apa? Untuk mengatur agar kolomnya tadi sama. Kalau di print nanti enak pas sama. Kolom dulu. Jadi sekali lagi saya ulangi. Apa tadi? Klik kanan, paste spesial, kolom width. Nah, jadi lebar kolom. Oke. Setelah itu di tempat sini A1 ini yang paling ujung atas kiri ini, klik kanan lagi, paste spesial, all. Nah ini all, ini sudah all otomatis, tinggal oke. Nah, sudah persis dengan yang indikator pertama. Nah, seperti ini. Indikator pertama. Tapi kita kan ini mau indikator ketiga apa ini? Kita klik lagi yang sheet pertama PKPM. Indikator 3, pencantuman target SPM. Nah, jadi pencantuman target SPM dalam dokumen perencanaan. Nanti apa ini? Kita klik di sheet 1 ini, kita rubah nama sheet. Klik kanan, rename, ganti nama. Nah, seperti itu. Kemudian apa tadi? Pencantuman SPM ya. Berarti cantum SPM misalnya. Kita aja. Yang 100% itu sudah punya, ada di perencanaan, enggak cantum SPM. Berarti ini tetap, yang ini kita biarkan. Ini tadi siapa yang kerja? Yang kerja siapa? Oh, Nur Hadi yang kerja. Ya berarti yang kerja Nur Hadi, karena ini
misalnya dalam hasil musyawarah, ya ini kita tulis Nur Hadi. Itu. Nur Hadi. Nah, oke. Kemudian nomornya jangan lupa, nomor PKP tetap nomor KKP-nya tadi berapa? Nomor berapa tadi? Nah, ini 3 kurung, yang berarti yang 1 kurung diganti dengan 3 kurung ini. 1 kurung ini, 1 kurung diganti dengan 3. Nah, ini seperti ini. Diganti dengan 3 ini ya. Gantinya di sini, di layar di atas ini. Nah, oke, 3 kurung, enter, maka akan berubah jadi 3 ini. Nah, 3. Jadi kita klik sini, gantinya di atas sini. Nah, oke, seperti itu. Oke, kita lihat apakah cukup dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita lihat apakah indikator ketiga itu 11. 1, 2, 3. Berapa ini? Oke, kita pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 11 ya, sampai sini ya. Sampai di sini. Oke, cukup berarti. Kalau cukup, maka di PKP ini kita copy. Kita copy ini. Kita copy ke bawah. Sampai di pekerjaannya Nur Hadi ini, susunlah analisis kajian, nggak usah. Sampai di sini. Sampai di C, minta penjelasan dari, nah ini. Kita blok seperti ini. Sekali lagi bloknya yang Bapak Ibu yang baru belum kita blok dari A ini, seperti ini kita tekan ke bawah sampai di J ini. Nah, setelah itu kita tekan kontrol bersamaan dengan C, copy. Nah, sampai seperti ini, dan kita bawa ke KKP di cantum SPM sini. Nah, kita taruh di sini untuk menggantikan yang ada ini. Kita akan klik kanan. Oke. Kita paste all. Nah, seperti ini. Maka bergantilah yang tadi. Oke. Berganti. Nah, ini yang D ini berarti sisa yang tadi. Kita delete. Caranya di row sini, di baris 24 ini, barisnya dia. Klik kanan. Nah, oke. Ulangi. Klik kanan, delete. Nah, maka sudah tinggal ini. Terus kita benahi ini A, B, C kurung, D kurung, E kurung, F kurung, F kurung, G kurung, G kecil ya. G, H kurung, I kurung, J kurung. Nah, ini sudah. Oke. Tapi jangan lupa ini judulnya tadi ya, kertas kerja evaluasi pengujian apa tadi? Ini tingkat ini kita buang. Nah, kita ganti ya. Kita blok seperti ini. Sekali lagi di atas ini aninya. Kita klik di tempatnya, tak ulangi, ini klik tempatnya. Nah, baru yang kita di sini di atas ini. Nah, ini dirubah. Kertas kerja evaluasi pengujian. Nah, tingkat ketersediaan data umum pemenuhan kita ganti huruf besar ya. Caps lock berarti apa tadi? Pencantuman target SPM bidang kesehatan. Nah, berarti di dokumen perencanaan namanya target. Oke, kita klik. Nah, sudah berubah. Kertas kerja evaluasi atau pengujian pencantuman target SPM bidang kesehatan. Nah, tadi ini sudah kita copy dari SPM tadi sudah kita benahi ini. Oke, ini capaian target SPM ya. Ini yang ketiga, indikator ketiga. Oke. Nah,
Sekarang Bapak Ibu, bagaimana untuk skor ini misalnya? Kita balik ke sini ya. Balik yang data, penyediaan data umum. Oke. Kita misalnya di lapangan ini sudah kerja ini Bu Endang. Bu Endang tadi ya yang pertama. Oke. Bu Endang sudah kerja, terpenuhi data umum secara lengkap. Sudah dikumpulkan data-data ternyata terdapat kesepahaman dan kesepakatan antara tim dengan kepala puskesmas. Nah ini. Setelah jangan terjadi, berarti Bu Endang ada catatan notulen sama tanda tangan kepala puskesmas bahwa sepakat kapan mau dikumpul dokumen. Nah itu berarti terbukti ya. Seperti ini. Nah, berarti kita kasih skor 3 ya. Kasih skor 3. Oke. Nah, ini. Terus puskesmas memiliki data umum antara lain data dasar hukum pembentukan puskesmas, ada pendiriannya, organisasinya ada sesuai jumlah kesehatan. Nah, ketika data jumlah kesehatan ternyata tidak memiliki kita kasih nilai 2 ini skor 2 berarti ada tapi kurang sesuai. Kekurangannya ada di dokter dokter spesialis. Ya kita kasih catatan di sini. Nah, kekurangan dokter spesialis dan epidemiologi karena ini kaitan dengan penanganan dampak bencana kesehatan ini. Dan seterusnya kita kasih skor seperti ini. Singkat cerita ini tadi saya putihkan. Saya tinggal klik hitam ini. Nah, ini akan-akan kita sudah isi Bu Endang ya, profil sudah, jumlah masyarakat kategori miskin juga punya. Tapi ini data rasio jumlah penduduk miskin dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat itu belum punya. Menurut hasil wawancara Bu Endang katanya baru 2 kelurahan 1 kampung yang terdata, kurang 1 kampung. Berarti ada tapi belum. Berarti sebenarnya dalam proses atau 2 boleh silakan. Karena ada tapi belum sesuai. Nah, sekarang kita mau bikin ini udah terisi semua ya. Udah terisi semua. Berarti kita mau bikin total skor. Total skor yang ada di bidang ini semua. Ini 1, 2 semua ini. Nah, ini kita mau mau kita total. Berarti jumlah itu kan sum, sama dengan seperti ini. Sama dengan sum, coba tak tulis saja. Sama dengan sum kurung buka begitu. Kita ujung sini kita tekan, klik sini kita tekan naik sampai di ujung sini. Ujung kanan bawah sampai ujung kiri atas kita lepaskan baru kurung tutup karena tadi kurung buka. Nah, seperti ini bisa dilihat di bagian atas ini. Nah, ini seperti ini. Sama dengan sum summary atau jumlah kurung buka. Nah, kita titik di sudut kiri atas, kanan bawah atau sini terserah di mana, yang penting bidang ini tercakup ya. Kanan bawah tadi sampai kiri atas kita lepas baru kurung tutup enter. Nah, maka dapat nilai ini. Nilainya 25. Nah, 25. Nah, sedangkan skor maksimum, skor maksimum itu semua ini harusnya 3. Nah, oh ini nggak boleh karena ini di bawahnya ya. Ini nggak boleh dihitung. Betul. Ini juga nggak boleh dihitung karena anunya ada di bawahnya sini. Nah, berarti harusnya 3 semua ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 3 ini skor maksimum. Nah, jadi 9 kali 3. 9 kali 3 berapa? 9 atau 10 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. 9 ya. Berarti
sama dengan 9 bintang 3. 9 kali 3 itu skor maksimum. Ini harus diawali dengan sama dengan seperti ini yang di atas ini. Sama dengan 9. Jadi klik di tempat ini, kemudian sama dengan 9 bintang 3. Enter. 27. Nah. Sekarang persentase. Persentase ya. Ini dapat 92,59. Nah, dapatnya dari mana? Coba saya. Persentase itu berarti yang kecil bagi total skor bagi skor maksimum kali 100 gitu. Nah, jadi tapi harus dikurung ya, sama dengan kurung buka, kita bawa klik ke yang ini total skor, bagi itu slash atau garis miring, dibawa ke skor maksimum, ditutup kurungnya. Nah, tapi jangan kali 100 kan ini persen ya, kali 100. Nah, enter. Nah, terimalah ketemu 92,59. Sementara 92,59 ini kita lihat tadi di mana? Di perencanaan. Nah, ini. Kita di PKP ini kita tambahin ya, selain sasaran, ruang lingkup, dasar hukum, metode pengujian. Nah, kita tambahkan tadi skor 3, 2, 1 ini. Nah, kita taruh sini ada sesuai kriteria sekian seperti metodologi penelitian. Terus penarikan kesimpulan ini hanya tambahan untuk bagaimana mengolah skor-skor ini menjadi sebutan. Penghitungan persentase yaitu total skor kondisi per skor maksimum kali 100 tadi. Sekarang dapat berapa persen tinggal lihat di sini. Nah, tinggal lihat di antara ini. Tadi kan 91, 92 tadi ya. Berarti sangat baik. Sebenarnya bisa pakai rumus logika tapi nggak usah. Nah, jadi yang penting udah tahu ini apa? Sangat baik. Proses penyusunan PKP hasil pengamatan sudah selesai. Kita sudah dapatkan skor masing-masing butir pengamatan ya. Kita sudah kasih keterangan bagi yang kurang-kurang, kita sudah kasih keterangan seperti ini ya. Yang kurang-kurang terutama ini seperti ini. Berarti tibalah saatnya kita ke bawah ini ya. Jadi saya kuning ini maksudnya yang kerja ini, yang kerja. Kalau ini hijau ini hijau? Ini muda nanti yang mereview, sedangkan warna pink ini coklat muda ini yang ini supervisor, ini ketua tim ini yang kerjain sekarang ini. Sekarang makanya kita bahas yang kuning saja dulu. Nah, ini. Dasarnya kita lihat Permenkes nomor sekian, keputusan wali kota, karena ini terkait data umum puskesmas apa-apa saat yang terus kesimpulannya bagaimana ya dari sini tadi. Hasilnya apa? Sangat baik. Berarti kita simpulkan pertama bahwa secara umum ketersediaan data umum penunjang pemenuhan SPM mencapai berapa? Kita rubah karena ini kopian dari depan tadi. Berapa itu? 92,59% atau sangat baik. Nah, ini. Jadi data di sini kita masukkan di yang utama ini. Namun, itu ada kata namun. Namun ada kekurangan. Namun titik 2. Lah ini. Sekarang yang kedua. Yang kedua tadi apa? Catat kekurangan dokter spesialis. Nah, berarti secara umum ketersediaan data umum penunjang pemenuhan SPM sangat baik atau 92,59%. Namun nomor 2 ini kekurangan dokter spesialis dan epidemiolog. Nah, ini. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua catatannya tadi apa? Rasio. Nah, ini baru 2 kelurahan. Nah, berarti ini kita harus mendorong kampung untuk menyelesaikan yang satu kampung yang belum itu, agar data rasio segera bisa disusun. Jadi itu.
Berarti berikutnya yaitu ini. Nah, data rasio antara jumlah penduduk miskin dengan cakupan pesertaan program Jasmina belum dapat disusun karena pendataan kurang satu kampung. Nah, seperti ini. Ini kesimpulannya. Ini simpulan. Dari simpulan ini sudah sampai sinilah Bu Endang selaku PWD pertama kerja. Sampai di sini kemudian disetor ke PPOPD ahli udah ini untuk direview. Setelah direview selesai, ini sudah tanda tangan, yang muda udah tanda tangan, oke, ini tanda tangan, tinggal Madya ini menyusun rekomendasi. Nah, ini rekomendasinya ya berpijak dari dua hal kekurangan tadi, kekurangan dokter spesialis epidemiolog. Berarti kepada Kepala Puskesmas agar mengajukan surat permohonan penempatan dokter dan seterusnya. Kepada Kepala Puskesmas agar menugaskan sekretaris untuk berkoordinasi dengan Kepala Kampung. Tuh. Ya. Yang tadi kan kurang satu kampung pendataan sehingga tidak ada data rasio. Maka seperti ini di simpulan ini kemudian ditarik rekomendasi kepada Kepala Puskesmas Hamadi agar menugaskan sekretaris berkoordinasi dengan Kepala Kampung. Siapa? Kampung mana tadi? Untuk pendataan kepesertaan Jamkesmas agar data rasio dapat segera disusun secepatnya. Gitu. Jadi ini kurang lebih caranya menyusun kertas kerja dengan membreakdown atau mengcopy bagian-bagian per indikator ini dari program kerja pemeriksaan ini. Seperti ini. Jadi kita sudah buat dua ini. Sama tadi caranya. Dan yang kedua di sheet sini, ini indikator kedua. Nah, ini sudah kita copy, tinggal bagian di atas ini. Bagian di atas ini tinggal copy begini, selesai. Copy, Ctrl C, bawa ke kertas kerja yang belum ada ininya, depannya. V, udah jadi. Tinggal kasih judul dan menyesuaikan, yaitu yang kurung ini. Tadi ini kurung 2 ya. Rencanaan berarti kurung 1 diganti dengan angka 2. Begitu. Jadi begitu enaknya kalau kita menyusun KKP ini. Kemudian PKP ya maksudnya, PKP satu file dengan KKP-nya. Jadi indikator 1 kita tinggal taruh di sheet berikutnya ya. Seperti itu. Kemudian yang di KKP indikator kedua ini kita taruh di nomor sheet berikutnya. Dan indikator nomor 3 di PKP nomor 3 seperti tadi. Kita tinggal copy ke yang pencantuman tadi ya. Ke sini copy. Tapi ingat sebelum mengcopy sini hitung dulu jumlah barisnya ini. Nah, kalau pas, kalau kurang ya di insert. Kurang 1 berarti klik kanan insert. Nah itu. Insert berarti akan mundur. 1 agar setelah kita klik dari sini copy, kita paste di sini di paling atas ini pas. Nah, pas masuk. Sehingga kita tinggal rubah-rubah yang di atas ini ya, siapa yang kerja, nomor KKP-nya berapa, judul kertas kerjanya apa, kemudian penghitungannya seperti tadi, seperti yang saya contohkan, dan seterusnya. Tinggal kesimpulan, saran ini kita rubah sesuai dengan kondisi yang ditemukan dalam ini di keterangan sini. Jadi kurang lebih seperti itu, dan seterusnya. Ini ada berapa indikator? Ada berapa indikator? Oh, ada 9. Ada 9 berarti nanti di plus ini aja. Plus ini apa berikutnya? Apa berikutnya? Jadi sheet ini begitu muncul kita klik kanan rename.
Tadi sudah cantum SPM apa berikutnya? Cantum SPM nomor 3, nomor 4 apa? Nomor 2, nomor 3 pencantuman tadi SPM dan dokumen. Berarti nomor 4 terpenuhnya dukungan pendanaan. Pendanaan. Ini berarti klik kanan ini adalah apa tadi? Pendanaan. Begitu. Nanti kita seperti tadi, KKP yang pertama, KKP berapa yang sudah selesai tadi kita copy. Kita copy lagi, tapi copy nanti sesuaikan. Akhirnya biar mudah saja. Ctrl C di pendanaan tadi ya. Pendanaan. Udah. Klik kanan, ingat paste ini yang pertama kolom width dulu. Nah, kolom width oke, baru balik lagi di ujung sini. Klik paste all, sudah oke, sudah jadi. Tinggal merubah-rubahin tadi yang nomor 9 dan seterusnya. Nomor 4 tadi ya, nomor 4 pendanaan. Nah, ingat ini yang perhatikan lagi adalah jumlah. Kalau kurang, loh di pendanaan ada 10, ini hanya 9 baris misalnya. Ya tinggal klik sini. Klik sini kanan, insert. Nah, sudah tambah 1. Jadi begitu kita copy paste di sini, pasti nanti akan cukup sampai di sini. Begitu Bapak Ibu kurang lebih gambaran ya. Gambaran bagaimana mudahnya kita membuat kertas kerja dalam satu file Excel. Di situ sudah ada PKP-nya, dan dari PKP ini kita sudah breakdown masing-masing indikator atau siapa yang kerja ini di KKP di sheet di sini. Cukup bikin satu kertas kerja seperti ini. Nah, nanti untuk sheet berikutnya kertas kerja tinggal copy paste, tinggal copy dan sesuaikan sesuai dengan bagian PKP ini. Bagian mana dia kerja seperti itu. Ini cara membreakdown atau membedah dari PKP ini masing-masing pekerjaannya siapa ini, masing-masing indikator kah atau bagian indikator silakan. Yang penting ada yang kerja di situ siapa, di breakdown ke dalam kertas kerja seperti itu. Nah, sekali lagi cukup membuat satu kertas kerja. Kertas kerja inilah nanti akan di-copy ke kertas kerja berikutnya di sheet berikutnya, dan tinggal menyesuaikan isi, jumlah baris, kemudian nomor KKP, dan nanti setelah ada hasil pengamatan selesai, tinggal menyimpulkan di bawahnya, sesuaikan, dan nanti juga rekomendasinya. Saya kira begitu Bapak Ibu. Saya kira kalau ada yang kurang jelas bisa video ini bisa bolak-balik. Ini saya yakin karena banyak yang meminta seperti ini, bagaimana membuat atau menyusun KKP yang cepat dan sederhana seperti ini dari PKP. Maka cukup satu file Excel, maka kita bisa menyimpan beberapa file PKP maupun seluruh KKP yang ada di PKP itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf karena ini video nggak bisa panjang-panjang. Kalau di videonya putar balik saja, mudah-mudahan makin jelas. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.